Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Teknologi. Setelah kita mempersiapkan semua perangkat atau peralatan yang ada di laptop PC kalian ya, lalu kita koneksikan dengan GitHub dan kita sudah setting Visual Studio Code-nya. Kita saatnya sudah di project bareng ini. Saya harap nanti bisa berguna untuk teman-teman semua ya. Nah, project ini project apa? Jadi project ini kita bikin website sederhana ya, sekedar kita hanya membuat landing page, di mana landing page itu untuk lembaga atau perusahaan atau komunitas semuanya ya, di situ teman-teman. Dan gimana projectnya? Langsung aja ke project. Apa sih website itu sebenarnya ya? Kita kan sudah merancang ya di video sebelumnya, di card ini kalian bisa cari di situ. Website itu apa? Website itu untuk menyebarkan informasi ya. Dan website itu bersifat kayak rumah ya teman-teman. Jadi punya alamat yang dinamakan URL. Di dalam website itu pasti ada kode-kode tertentu yang bisa menampilkan suatu tampilan yang memang menarik ya. Nah, di video kali ini kita mungkin bikin header dulu ya, karena kita sudah merancang kemarin ya kan. Dan kita lihat rancangannya dulu, dan jangan lupa kalian nyalakan dulu SAM-nya. Kita buka SAM-nya. Nah, usahakan Apache sama MySQL-nya nyala. Jadi saya tuh cuman bikin sederhana aja teman-teman, jadi cuman susunan halaman aja di sini. Ya usahakan kalian mau ngerjakan project kayak gini ya, biar nggak bingung gitu. Nah, ini ada, kita siapin header menu nav ini, cuman satu ini aja, itu pasti lama bro ya kan. Dan layanan ada produk dan jasa, ini kita nggak tahu nanti bisa apa enggak, tapi kalau nggak bisa kita buang layanannya. Oke, kita buka Visual Studio Code ini sambil nunggu ya. Saya jelaskan kenapa saya buka web w3school.com. W3school ini bisa membantu teman-teman untuk membuat website ya, dimana W3school ini bisa kalian lihat sendiri kan, bisa bikin website kayak gini. Jadi di sini sudah disediain teman-teman, kalian bikin header, kalian bikin footer kayak gitu-gitu ya, itu disediain sama mereka. Nah, makanya saya pakai ini ya. Ini project awal ya, kita manual. Nanti ada lagi projectnya ya, nanti kalian ikuti aja pokoknya ya. Makanya subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasi. Lalu jika ada pertanyaan atau saran-saran, kalian bisa ketik aja di kolom komentar ya. Nah, oke, lanjut ya. Kita di w3school.com dan kita sudah buka Visual Studio Code. Nah, yang pertama kalian bikin folder dulu ya. Ini jadi kita kasih nama W3 web gitu aja, website ini. Lalu di dalam folder ini kalian bikin src folder juga, src, dan di dalam src kalian bikin folder lagi css namanya, dan di dalam folder src lagi kalian bikin lagi folder cs. Nah, kalau sudah kalian bikin di W3 website itu file namanya index.php. Nah, file ini kosong teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian running di website misalnya kayak gini ya, YouTube ya. Kalian sesuaikan foldernya, folder kalian taruh mana. Kalau saya letakkan di htdocs biar jalan di SAM-nya ya. Di W3 website ini kosong, sama sekali nggak ada apa-apanya teman-teman ya. Responsive header. Oke, kita pakai responsive header. Nah, di sini coba kita kecilkan. Dia responsif tapi dia nggak menyederhanakan ini ya teman-teman. Jadi makanya nanti kita sederhanakan begitu. Nah, kita copy aja semuanya teman-teman, copy aja dan kita letakkan di sini ya, seperti ini. Lalu kita pisahkan dulu teman-teman antara CSS dan JS nya. Di folder CSS kita bikin file namanya style.css, dan di dalam JS kita bikin juga file namanya script.js gitu ya. Nah, di sini kan sudah ada script sama style. Di sini kita stylenya ini kita isi nama kode yang ada di style sini teman-teman. Ini semua, copy, kita hapus stylenya. Lalu kita letakkan di style.css nya.
dan kita save. Setelah itu kita balik lagi ke sini, dan ketika ada JS baru kita pindah ke JS ya. Coba kita running dulu ya teman-teman untuk websitenya. Memang error karena kita belum mengkoneksikannya. Kita pakai link seperti ini, kita koneksikan ya. Foldernya namanya src/css style.css. Kita save. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Simple aja ya. Jadi kita sesuaikan sama rancangan sekarang. Di sini kita ubah home. Lalu ada profile. Lalu di sini ada produk. Kita pakai yang biasa aja ya teman-teman. Koleksi gitu, koleksi. Yang kita copy. Lalu di sini ada jasa. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang kita tambahin lagi teman-teman. Ada hubungi kami. Sama satu lagi. Sebenarnya ini di bawah aja di footer ya syarat dan ketentuannya. Ya ini ya teman-teman. Jadi kalian merancang itu belum tentu dipakai semua teman-teman ya. Ini kita ubah aja tentang kami. Ini simple teman-teman ya. Bikin website simple aja gini. Kita bikin gimana caranya kalau misalnya ini di minimize seperti ini, kita mode iPhone itu bisa rapi di sebelah kanan ya. Hanya kita harus pakai JavaScript. Dan di sini kita cari responsive header, responsive top nav. Nah ini ya. Di sini kita try itself. Kita coba. Nah ini kita pasang teman-teman font awesome-nya. Ini untuk icon kita pasang aja seperti ini. Lalu kita lihat di sini kan bisa, nah rapi tuh ya kan teman-teman, rapi kan. Nah ini baru kita atur teman-teman ya. Di sini ada header pastinya. Nah kan pakai header. Nah kita copy dulu JavaScript-nya teman-teman biar nggak lupa. Set copy, lalu pasang di script.js. Nah kita koneksikan teman-teman. Kita close saja. Kita koneksikan di atas body ya. Kita script. Pakai yang src, lalu src/cs script.js kayak gini loh. Ya kan, ini kan my top nav ya kan. Nah di situ ada ID-nya untuk my top nav. Hanya kita pasang di div-nya teman-teman. Di sini kita pasang ID-nya seperti ini, lalu ini ada header. Di JavaScript-nya kita ubah top nav-nya jadi header. Dan di sini juga di header. Makanya ini screen-nya jika 500 pixel maka header bla bla bla. Nah, kita bentuk sekarang di sini teman-teman. Ada max width 600 ya. Ini ada top nav, responsive bla bla bla, kita copy. Nah, ini diletakkan sini teman-teman. Nah, kita rapiin dulu. Di sini ya. Lalu kita pasang ini dulu, set header. Oke, gitu. Yang header yang lama ini kita komen dulu teman-teman ya. Coba. Nah, kalau sudah, kita tengok lagi di sini. Ada media screen width maksimal 600 pixel di sini ya. Kalian copy juga. Lalu letakkan di atasnya media screen-nya ya. Nah kayak gini, dan ini diganti header ya teman-teman, header kayak gitu. Kalau sudah kan udah nggak ada nih tentang apa namanya top nav ya kan? Baru kita reload coba. Nah seperti ini ya, tapi ini kan belum ada nih, belum ada icon yang kecil itu. Nah kita bikin ya teman-teman sesuai dengan yang di sini. Di sini ada icon kecil namanya icon on click my function. Di sini kita copy lalu kita pindahkan ke sini teman-teman. Kita sesuaikan dulu. Oke, di sini ya. Oke, kayak gitu. Oke, langsung kita reload juga. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini sudah responsif.
Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke. Dan videonya semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum. Langsung aja ke project.